Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sahabat ARZ dan pemirsa dimanapun berada, saya Azman dari ARZ Broadcast Studio mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan kembali sisi yang berbeda yang selama ini sering memberi warna. Dan sudah lama nih pemirsa kita tidak tampil untuk mewawancarai. Mau tahu apa profesi mereka? Pramugari. Nah, pemirsa sekalian, betul bahwa kali ini kita akan mewawancarai pramugari cantik dari Indonesia yang meskipun pengalamannya belum banyak tahunnya, tapi terbangnya sudah banyak, betul? Betul. Terbangnya sudah banyak, betul. Negara yang sudah dikunjungi lumayan banyak pemirsa. Nah, oleh karena itu kita akan bertanya kepada mereka seluk-beluk terkait dengan profesi pramugari. Oke, siapa dulu nih? Ya, kita akan bertanya untuk sesi pertama, yaitu kenalan dulu ya. Nanti silahkan menjawab. Saya tanya satu-satu nih. Mbak, boleh tahu namanya siapa, Mbak? Nama lengkap atau panggilan nih Pak Maui? Panggilan dulu deh. Nama panggilan, baik. Nama panggilannya Audi. Kalau lengkapnya? Audina Pratiwi Effendi. Kenapa nggak dipanggil Pratina? Pratina. Kayaknya kayak bukan aku gitu Pak. Audi, kayaknya bagus. Kayak lebih menjual. Oke. Namanya Mercedes ya kan? Oke, terima kasih. Audi dari mana aslinya? Saya aslinya dari Turki Pak, turunan Kidul. Turunan Kidul? Yes. Oh, aku pantesan. dari Tasikmalaya. Saya jadi ingat Turunan Kidul jadi. Pangandaran ya? Iya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ke yang berikutnya. Siapa namanya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Nanda Tiara, tapi saya biasa dipanggil Nanda. Nanda. Ya. Oke. Kalau ingat Tiara itu saya jadi ingat Bunda Tiara, Iya. Tiara akan. Piara, Pak. Itu Piara ya. Iya. Saya di sana. Aslinya dari mana? Nanda dari Bogor. Bogor. Iya. Oke. Nah, yang berikutnya siapa, Pak, namanya? Perkenalkan, nama aku Alicia Siregar, panggil Alisa. Oh, saya tahu nih. Karena namanya ada Siregarnya, pasti dari Sumatera Utara, betul tidak? Betul, Sumatera Utara. Oke, langsung saja kita akan bertanya nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih mau jadi pramugari? Nah, Mbak dulu nih, Audi dulu. Apa alasannya kenapa mau jadi pramugari? Alasan pertamanya, pertama gaji yang besar. Wow. Gaji yang besar, pengalaman yang luar biasa lah. Banyak. Betul. Kemudian destinasinya juga. Kalau kantoran mungkin kita akan bekerja di suatu tempat ya Pak. Untuk pramugari kita akan mendatangi suatu daerah, suatu negara. Berarti kalau saya boleh singkat, uang jalan-jalan pleasure. Wow. Enak banget tuh. Udah uangnya besar, jalan-jalan, bisa punya pengalaman banyak, kenal orang banyak. Wow, makanya pemirsa sekalian, menarik loh profesi pramugari ini. Nanti kalau setelah menyaksikan ini pemirsa, saya yakin satu demi satu akan tertarik untuk mendaftar menjadi pramugari. Oke, supaya kita semakin penasaran dan menjawab penasaran kita akan bertanya lebih jauh. Nah, kalau menurut Mbak Nanda, kira-kira menariknya apa sih selain tadi alasannya itu? Atau jangan-jangan naksir sama pramugara? Oh, pramugara. Bukan pramugara, Pak. Pramugari, oh salah. Jadi, apa nih? Hal yang menarik atau gimana? Iya, kenapa dulu tertarik nih jadi? Sebenarnya itu awalnya cita-cita saya itu jadi perawat. Tapi karena satu keluarga itu kerja di penerbangan, jadinya ya udah nurutin aja apa kata orang tua gitu. Oh, jadi keluarga penerbang nanti ini ceritanya ya? Iya, bisa dibilang begitu, Bang. Oke. Wah, menarik nih. Berarti satu karena uang, karena jalan-jalan, karena keluarga penerbang. Nah, kalau Alisa sendiri gimana nih? Kalau aku sih karena tipikalnya orangnya nggak suka sama kegiatan yang monoton ya, atau jam kerja yang monoton kayak kantoran gitu. Makanya aku pilih kerja yang jadi pramugari. Soalnya kan kita tiap hari ketemu sama orang yang beda-beda, terbang ke suatu tempat yang beda-beda gitu. Terus ketemu penumpang atau passengers yang juga beda-beda. Jadi itu kayak suatu challenge buat aku.
jadi pramugari gitu. Wow, Kayak nggak ngebosenin Iya. gitu Pak Asman kerjanya. Wow, Gitu. menarik pemirsa. Jadi sama dengan saya nih, saya juga maunya jalan-jalan doang nih sambil kerja. Nah, makanya saya bisa ketemu dengan teman-teman sekalian di sini. Alhamdulillah. Karena kenapa? Kalau tanpa naik pesawat dan tanpa bantuan pramugari saya akan tidak sampai di Iya. sini. Betul tidak pemirsa? Betul, Masya Allah. Baiklah. Nah, Masya Allah. berikutnya saya mau nanya nih. Dulu waktu jadi pramugari itu ditanya apa sih sama yang uji? Nah, interviewnya. Interviewnya? Bukan pertanyaan hitbah ya Pak ini, beda Pak. Oh beda? Beda Pak. Apa pertanyaannya? Tentang apa namanya, sejauh mana pengetahuan kita. Oh iya. Pengetahuan tentang apa namanya dunia pramugari yang tentunya. Bahasa juga. Berarti harus sekolah pramugari dong? Tidak semua. Nggak semua. Tidak semua. Nggak harus sih, semua. Nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Oh nggak Nggak harus. harus. Bener-bener nggak Iya. Nggak harus. harus. Oh berarti tapi harus belajar apa modal apa itu tentang pramugari dan seterusnya harus belajar Harus. dulu sebelum diuji misalnya. Harus punya pengetahuan basic kalau Iya. kata aku. Iya. Oh. At least basic Iya. tentang penerbangan Oh, gitu. gitu ya. Atau tentang si pekerjaan tersebut. Iya, gitu. Pak, wajib harus. Oke kalau boleh tahu sudah pernah terbang ke berapa negara, Audi? Kurang lebih 14 negara. Wow. Sampai sekarang. Sebelum corona ya, Pak, ya? Sebelum corona. Baik. Kalau Nanda? Nanda kurang lebih sama karena kita satu angkatan, jadinya kurang lebih sama. Alisa juga sama? Enggak, aku ini tuh senior dua-duanya. Enggak, sama. senior aku ini. Aku kurang lebih 8 apa 9 negara sebelum corona. Wow. lumayan. Insya Allah setelah corona insya Allah bisa lebih explore Iya, lagi. Insya Allah. Iya, memang terasa sih. Saya pernah ke 13 negara dan itu subhanallah bertemu dengan pramugari berbagai negara yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya merah, putih, kuning, hijau. Di langit yang Iya. biru. Dan itu menarik terus terang karena dengan gaya yang beda-beda dan subhanallah. Makanya menarik nih wawancara kita kali ini untuk memberi pengetahuan kepada pemirsa bahwa profesi ini sesuatu loh. Nah, berikutnya saya mau nanya kira-kira pengetahuan apa yang biasa perlu diketahui oleh atau biasa menjadi standar seorang pramugari ketika dia bertugas. Tepatnya saya mau nanya gini, kira-kira apa sih yang harus wajib diketahui dan dipraktikkan oleh pramugari pada saat dia bertugas? Nah, nanti pertanyaan itu akan kita lanjutkan dengan praktek nantinya nih. Nah, nanti saya mau mencoba untuk mempersilahkan teman-teman sekalian untuk persis kayak yang di pesawat. Nah, nanti melakukan apa gitu kan, ingat-ingat ya. Oke. Apa, nah nanti buat pemirsa sekalian. Nah, sebelum ke sana kita akan jeda dulu setelah yang satu ini pemirsa sekalian. Baiklah pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya tentang hal-hal yang terkait dengan pengalaman yang menarik selama menjadi pramugari sepanjang setahun lebih ya. Setahun lebih. Setahun lebih. Barangkali bisa diceritakan kepada pemirsa sekalian. Dimulai dari siapa dulu nih Pak? Audi dulu, nggak apa-apa. Dimulai. Paling dekat. Nanti ke sana. Ke sana jauh. Pengalaman menarik ya Pak ya selama Iya. 1 tahun ini selama menjadi pramugari. Pengalamannya banyak sekali. Terlebih bertemu dengan orang-orang baru, mendapat pengetahuan, kita menjadi lebih terbuka, lebih open minded karena kita melihat berbagai macam budaya, sifat orang-orang, dan dari situ mungkin pendampingannya di situ. Juga tempat-tempat yang kita kunjungi juga menarik-menarik Pak. Itu berbagai negara. Kita terbang nggak cuma di suatu benua, oh ya udah negara itu aja, tapi kita ke berbagai benua juga, ke Asia, Eropa. Kalau Nanda sendiri ada pengalaman apa yang kira-kira tak mungkin dilupakan karena saking seru dan hebohnya barangkali? Saking Yang seru dan berkesan hebohnya. misalnya. Yang berkesan, kalau saya dulu itu, saya mau kasih dulu Pak, kalau saya ini terbang udah 8 tahun kurang lebih. Dari negara-negara kecil, dari daerah-daerah pelosok, sampai negara-negara yang besar, itu saya udah pernah. Wow. Jadi tuh banyak banget orang-orang yang, apa sih pengalaman-pengalaman orang yang saya dapetin gitu.
Dari yang kaum menengah ke bawah, menengah ke atas, itu alhamdulillah udah dapat informasinya, udah dapat pengalaman hidup mereka gitu. Gitu. Hal yang paling lucu sih kalau saya waktu itu apa ya? Bahasa kali ya, Pak. Jadi bahasa yang kita nggak ngerti, kita instruksinya apa, dia ngelakuinnya apa. Jadi kayak miskom gitu tapi lucu gitu. Gitu sih, Pak. Begitu ya. Oke, kalau di Alisa sendiri, kalau boleh berbagi kepada kita pemirsa yang menonton acara ini, kira-kira apa sih kiat-kiat untuk bisa diterima untuk menjadi pramugari? Pertama, kita harus benar-benar niat buat pekerjaan ini. Niat artinya kita mau berani coba gitu. Even kita udah coba, karena kan beberapa ada yang udah coba terus fail, akhirnya jadinya nggak mau coba lagi, takut buat coba lagi. Nah, intinya niat. Setelah itu kita kerja keras buat dapetin pekerjaan ini. Abis itu belajar apapun tentang pekerjaan ini, tentang pramugari. Habis itu minta doa restu juga, itu penting. Doa juga sama minta doa restu orang tua. Habis itu udah deh, jangan pernah berhenti buat coba. Itu basic tapi worth it. Yes. Iya. Benar-benar nyata, benar-benar bekerja. tuh pemirsa dengerin. Tips-tips basic seperti itu. Bahwa ternyata menarik dan intinya harus semangat. Iya, semangat, Serius, benar, serta benar, Pak. punya tekad yang kuat. Iya. tentunya. Benar. Dan itu sudah dibuktikan oleh mereka nih. Iya, Dan itu alhamdulillah. luar biasa karena penuh perjuangan ternyata. Nah, karena penuh perjuangan, berarti ada dong sesuatu yang membuat kita bangga dan kemudian capaian ya yang paling gampang kan capaian itu nggak ada hepeng nggak jalan kita. Kalau itu aku tahu. Kalau itu aku ngerti, Pak. Nah, No cuan no fly, Pak. ya. No cuan no fly. Lucu apa? No cuan no fly. Lucu no fly. Abang nggak ada uang. Gak ada gua nggak terbang. Ada lagi yang lain. Ada lagi. Nomadi nodong. Ada lagi. Ada lagi apa? Nggak ada uang, abang nggak aku sayang. Nggak ada uang atau Yang ketendang. mana? Ada uang abang disayang. Nggak ada uang abang ditendang. Sama begitu. Nah, terkait dengan uang nih pemirsa sekalian. Kira-kira berapa sih kalau boleh tahu gaji pramugari? Ya, nggak usah sebutin angkanya, paling sekitar-sekitaran gitu deh. Aldi dulu, tolong. Kumaha? Kumaha ya, Pak? Mahal. Luar deh. Sebenarnya kalau untuk berbicara tentang gaji, salary ya Pak ya, ini sangat sensitif menurut saya. Sangat sensitif, sangat sensitif. Mungkin ketika kita mendapatkan suatu gaji, misalkan contohnya 10 juta, untuk sebagian orang ada yang merasa cukup. Untuk kalangan lain itu merasa kurang. Ya. Untuk pramugari, profesi pramugari untuk saya gaji dari profesi pramugari ini cukup untuk hidup saya, untuk memulai kehidupan sendiri, membantu orang tua juga, gitu. Menabung, alhamdulillah. Pemirsa dengerin jawaban barusan sangat diplomatis dan menunjukkan kepribadian dia nih yang intinya bersyukur dengan berapapun dapatnya. Masya Mau Allah. 20 juta kek, 50 juta, 100 juta, bersyukur. Walaupun itu cukup ya, bersyukur aja. Sus itu cukup. Nah, iya, banyak bersyukur lah. Kamu juga banyak. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Nanda. Kira-kira apa saja sih jenis kegiatan yang di profesi pramugari yang dihargai? Ada misalnya ongkos bulanan, uang terbang dan seterusnya. Apa saja Expenses. komponen-komponennya gitu yang Expenses. didapatkan? Nah, Expenses bulanan. Ini maksudnya sebagai Kayak profesi allowance. pramugari apa saja dapatnya Dapatnya. dari komponennya apa Benefit, saja? benefit Oke, dari oke. company. Apa saja? jadi kita itu dapat jam terbang, Jam terbang. apalagi ya, gaji pokok pasti, Gaji pokok sudah tentu. Ya. terus uang layover, di mana kita setiap stay di suatu negara atau suatu daerah kita dapat uang dari situ gitu. Jadi kalau kita nginep di suatu daerah kita dibayar juga gitu. Jadi
terus berjalan uangnya kalau kita nginep di luar gitu. Maksudnya semakin banyak harinya Semakin banyak uangnya, iya. Berarti berharap Semakin banyak jalan-jalannya, semakin banyak juga uangnya Tuan? gitu. Enak banget kerja Jalan-jalan di luar. sambil dibayar juga Betul. gitu. Nah. Dan sebagai tambahan Pak, sebetulnya untuk layover baik itu di suatu daerah atau negara, kita digaji per jam. Jadi per jam. Tuh. Ada minimumnya, misalnya untuk negara tertentu ada minimum 23 jam seperti itu. 23 jam misalnya. Kalau Europe kan jauh ya Pak ya. Untuk long haul flight 14 jam lebih. Jadi itu tidak memungkinkan untuk kami beristirahat 23 jam di negara Eropa. Jadi tuh dari company tuh ada yang namanya minimum rest. Betul. hour. Iya, minimum pesawat. Jadi after kita terbang ada regulasi sendiri baik dari company ataupun dari penerbangan di satu negara ini yang mengharuskan kita minimum rest hour-nya sekian jam kayak gitu lah. Baru kita bisa terbang lagi. Tapi alhamdulillah sih jarang yang benar-benar minimum banget itu Iya, jarang. iya. Selalu pasti yang kayak lebih dari minimum rest Iya. gitu. Wow. Dan senangnya kita dibayarnya per hour. Iya. Jadi bagi kita tuh makin banyak jam terbang, makin banyak layover. layover, it's like we got more salary. Yes. Gitu. Wow. Oke, sekarang saya mau nanya siapa yang kira-kira mau ya untuk berperan sebagai yang memberi pengumuman di pesawat. Selamat pagi para tamu kami yang terhormat. Selamat datang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 pagi dengan suhu udara 35 derajat Celcius. Perlu kami ingatkan kembali bahwa tetap menggunakan sabuk pengaman. Kayak gitu-gitu Pak. Kayak gitu-gitu. Oke, Maksudnya saya ingat kok. deg-degan. Saya waktu Coba- tadi nyebutin coba Pak Asman. apa, Coba yang Pak Asman. mirip-mirip gitu deh. Mirip-mirip gitu. Nah, penumpang sekalian yang berbahagia dimanapun berada, tentunya yang sambil duduk. Ya. Iya. Silakan bagi yang mau turun, silakan turun dulu. Kalau boleh buka jangan keluar. Kalau lompat bahaya. Itu bagus Silakan Pak. semua kita yang ada di dalam pesawat. Lu Kalau saya ngomong, saya akan ngomong kayak Iya. gitu. lebih berpengalaman kayaknya. Iya, Sebenarnya iya. Lebih berpengalaman. Pak Asman ini lebih senior dari kita. Iya, udah pasti. Oke, terima kasih pemirsa sekalian. Bersama kita saat ini para pramugari yang luar biasa, cantik-cantik, pinter-pinter Masya Allah. dan Masya Allah. kaya. Dan juga pengalaman saya kayak pengalamannya tentunya, yang insya Allah akan memberi masukan dan memberikan inspirasi bagi kita, khususnya bagi siapapun yang ingin menjadi pramugari. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel kita ARZ Broadcast Studio. Baiklah pemirsa sekalian, saya Azman Dido mengucapkan terima kasih ya Mas, Pak Audi, Pak. terima Sama-sama, kasih Pak. Mbak Nanda, dan terima kasih Mbak Lisa. Sama-sama Pak Asman. Kedatangannya, kebersamaan kita sungguh sangat berarti. Terima kasih pemirsa sekalian dimanapun berada. Segala kelebihan dari Allah, kekurangan dari kita, dari saya khususnya. Terima kasih atas segala perhatian. Jumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Azman dari ARZ Broadcast Studio mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.